Hi everyone, how's life? Akang Teteh, saat mengobrol dengan temanmu, ada saatnya kalian membicarakan kemampuan kalian, bukan? Dalam bahasa Inggris itu disebutnya ability. Misalnya saat kalian ingin membicarakan kemampuan kalian dalam bermain gitar dengan menyebut, aku bisa bermain gitar, atau dalam bahasa Inggrisnya, I can play guitar. Meminta maaf karena tidak bisa datang tepat waktu ke pesta, atau sorry, I cannot come on time to the party. Atau menawarkan bantuan dan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dengan menyebut kalimat What can I do for you? Ungkapan mengenai apa yang kita atau orang lain bisa lakukan dalam bahasa Inggris dapat menggunakan sebuah kata yaitu can. Agar kalian lebih paham, perhatikan percakapan antara Yoga dengan Rina. Rina menyapa Yoga yang sedang bermain kartu pada jam istirahat. Rina penasaran, dan mulailah percakapan antara mereka. Hi Yoga, what are you doing? Nothing really, just practicing my card tricks. Wow, can you do magic? Well, I can do some tricks. Awesome. When did you start learning card tricks? When I was 5 years old, my dad took me to a magic show. I was really excited. I told Dad that I wanted to be a magician. Interesting. So far, how many tricks are you able to do? Around 20 simple tricks. You know what? I'm good at card tricks. That explains the cards in your hands. Can you hypnotize people with your magic? No, I can't. That needs a high level of skill. I'm still learning to do some simple tricks. I'm sure you will be able to do it. I hope so one day. Will you show me your card tricks? Sure, I'll show you some. Apakah kalian paham dengan percakapan mereka? Jika belum paham, mari kita review sekilas percakapan mereka. Mari kita fokuskan pemahaman kita pada kalimat yang mengandung kata can. Yang pertama, wow, can you do magic? Adalah sebuah pertanyaan apakah Yoga bisa melakukan sulap. Yang kedua, well, I can do some tricks. Adalah sebuah ungkapan bahwa Yoga bisa melakukan beberapa trik sulap. Yang ketiga adalah, can you hypnotize people with your magic? Adalah sebuah pertanyaan, bisakah Yoga menghipnotis orang dengan sulapnya? Dan yang keempat adalah kalimat yang menyatakan ketidakmampuan, ditandai dengan kata can't, dengan tanda apostrof T atau not yang berarti tidak. No, I can't. That needs a high level of skill. I'm still learning to do some simple tricks. Yoga mengatakan bahwa dirinya tidak mampu melakukan hipnotis. Menurutnya itu membutuhkan level keterampilan yang tinggi dan Yoga sendiri masih melakukan beberapa trik sederhana atau simple. Jika dilihat dari fungsinya, ketiga kalimat tersebut memiliki fungsi yang berbeda, walaupun mengandung kata yang sama, yaitu can. Yang pertama adalah kalimat positif. Yang kedua adalah negatif atau penyangkalan. Dan yang ketiga adalah kalimat pertanyaan. Agar kalian memahami, mari kita lihat contoh yang lain. I can play guitar. Aku bisa bermain gitar. You can ask me the question in English. Kamu bisa menanyakanku pertanyaan dalam bahasa Inggris. She can sing Korea song. Dia bisa menyanyi lagu Korea. Perhatikan pola pada ketiga kalimat tersebut. Hijau, merah, dan biru. Hijau mewakili pelaku atau subjek, merah mewakili kata can, dan biru mewakili kata kerja atau verb bentuk pertama. Then, let's see another sentences. Kalimat ini memiliki fungsi penyangkalan atau negatif. Sorry, I cannot come on time to the party. Maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu ke pesta. I can't play flute. Aku tidak bisa memainkan seruling. He can't go with you. Dia tidak bisa pergi denganmu. Perhatikan polanya karena sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Subject plus can plus not or apostrophe T plus verb 1.
Next, kalimat pertanyaan. Can I ask you something? Bisakah aku menanyakan sesuatu? Can you return the book to the library? Bisakah kamu mengambilkan buku itu ke perpustakaan? What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Perhatikan polanya. Pada kalimat tanya kita dapat menambahkan question word atau kata tanya di awal kalimat, diikuti dengan can baru kemudian subjek. Ini sangat berbeda polanya dengan kalimat pada pola sebelumnya kan? Nah, agar kalian memahami seluruh percakapan antara Yoga dan Rina, mari kita bahas percakapan mereka sedikit lagi. Perhatikan kalimat What are you doing? Digunakan untuk menanyakan apa yang sedang dikerjakan. Juga perhatikan ungkapan Nothing really atau bukan apa-apa. Perhatikan juga kata awesome. Awesome berarti luar biasa, yang merupakan kata pujian untuk mengapresiasi kemampuan orang lain. Lalu perhatikan paragraf yang paling bawah. Paragraf ini menceritakan masa lalu, ditandai dengan penggunaan kata kerja atau verb bentuk kedua atau lampau yaitu was, took, told, dan wanted. Oh ya, perhatikan juga kata interesting. Interesting adalah kata yang menunjukkan ketertarikan. Lalu kalimat you know what adalah ungkapan untuk memancing rasa ingin tahu. I'm sure adalah ungkapan untuk menunjukkan keyakinan. Dan sure pada kalimat terakhir itu untuk menunjukkan persetujuan. Jadi kalian bisa melihat bedanya ya, mana sure yang digunakan untuk menyampaikan keyakinan dan mana sure yang digunakan untuk menyampaikan persetujuan. Nah, Akang Teteh yang smart, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan percakapan antara Rina dengan Yoga? Jika belum paham, silakan tonton lagi videonya ya. Jika sudah paham, Ali di sini sudah menunggumu dan siap memberikan pertanyaan mengenai percakapan tadi. Pertanyaannya adalah, Can Yoga do magic? When did Yoga start learning magic? Who introduced Yoga to magic? How many tricks can Yoga do? Pusing dengan pertanyaannya? Silakan buka kamusmu ya. Nah, Akang Teteh, that's all our discussion today. Thank you for watching and have a great day.